Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dengan ukuran kolam yang saya gunakan seperti pada judul ya. Kemudian saya akan sedikit membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari kolam yang saya gunakan dan beberapa kolam yang orang gunakan. Jadi saksikan terus video ini. Bagi teman-teman yang belum menunaikan ibadah sholat bisa skip video ini. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab kita di dunia. Baik, saksikan terus. Baik teman-teman, jadi seperti ini kolam saya. Nah, jadi ukurannya saya menggunakan kolam tanah ya teman-teman. Jadi dulu itu ini rata tanah teman-teman, rata. Sampai di sana saya keduk teman-teman, saya keduk. Kemudian saya buatkan pondasi teman-teman. Saya buatkan pondasi seperti ini. Pondasi ini berukuran kurang lebih ya. Untuk lebarnya itu 1,5 meter. Untuk lebarnya 1,5 meter dan untuk panjangnya itu sekitar 6 meter teman-teman. Nah, jadi waktu itu rencana saya, jadi di sana juga sama teman-teman, sama. Rencana saya adalah bakarnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi karena saya mengantisipasi untuk ini teman-teman, beton ini agar tidak jebol. Karena kalau saya yakin kalau ini penuh, pasti ini nggak kuat. Batasan ini nggak kuat. Jadi antisipasi saya buatnya lebar. Terus dikasih bahan bakunya itu sedikit-sedikit bakarnya, jadi rata. Bakarnya sedikit-sedikit, nggak langsung penuh. Dan perkiraan untuk tungku ini itu bisa sampai dengan 5 ton lebih teman-teman. 5 ton lebih. Karena satu bak truk engkel itu muat bahan baku mentahnya, batok kelapanya itu sekitar 5 sampai 6 ton teman-teman. Kalau sampai penuh full ya teman-teman, biasanya mentok itu bisa sampai 7 ton untuk truk engkel yang double bannya double itu ya teman-teman. Tapi waktu itu saya perkiraan kolam ini bisa sampai dengan 5 sampai 7 ton lah teman-teman. Nanti kan kalau matangan juga paling cuma sekitar 3 ton teman-teman. Jadi agar cepat juga teman-teman. Agar cepat. Nah, kemudian untuk saya buat, kenapa Bang kok ada di tengahnya ada kolam seperti ini? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk ya teman-teman, lihat lubang yang ada di sana ya. Nah, lubang itu, kemudian ada 2, jadi ada 4 teman-teman. Di sini juga ada. Di sini sebenarnya ada lubang dan di bawah saya sini juga ada lubang ya teman-teman. Nah, jadi lubang ini fungsinya adalah untuk membuang hasil dari pembakaran teman-teman. Jadi arang matangnya langsung dorong melalui pintu ini teman-teman. Jadi nanti ada garis ini ya teman-teman. Garis belahan ini untuk plat besi untuk menutup pintu ya teman-teman. Jadi saat arang matang nanti kita tinggal buka. Nah, ini kondisinya sekarang teman-teman. Sudah kurang lebih ini vakum selama 1 tahun teman-teman. Kondisinya kacau. Banyak pohon tumbang. Karena kita berada di perkebunan ya teman-teman. Kita banyak di perkebunan, dengan antisipasi adalah asap tidak sampai dengan di warga teman-teman. Nah, jadi lubangnya seperti ini teman-teman, pembuangannya. Nanti di sini dikasih plat besi teman-teman. Di sana juga sudah pada rusak ya teman-teman. Nah, ini untuk sisa-sisa pembakaran yang dulu sampai hancur itu
saknya ya. Nah, ini untuk cerobongnya teman-teman. Cerobongnya di sini. Cerobongnya teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Ini adalah lubang pembuangan arangnya. Jadi saat arang matang langsung disok ke sini untuk kita masukkan ke ayaan. Nah, jadi larang bahan baku untuk bahan baku yang sudah jadi. Kemudian terus kelemahan dan kelebihan dari tungku ini teman-teman. Menurut saya untuk tungku yang ini, untuk tungku yang di bawah ya, di tanah, dalam tanah ya teman-teman, kelemahannya adalah memang saat bahan baku sudah matang dalam kondisi panas, kita harus bisa mengondisikan, atau barang sudah dingin pun itu kita harus bisa mengondisikannya teman-teman. Jadi kalau kita harus turun, kita kerja sendirian misal, kita harus mengangkat teman-teman bahan baku itu 3 ton sampai 5 ton itu cukup menguras waktu teman-teman, tenaga teman-teman. Kalau kita menggunakan tenaga orang, kemungkinan bisa, tapi tetap memangkas keuntungan atau bahkan menipiskan keuntungan teman-teman, bahkan tidak untung. Nah, jadi antisipasi saya waktu itu adalah dibuat lubang di tengah sini teman-teman, dibuat lubang. Jadi saat bahan bakunya sudah matang, keluar dari sini. Kalau tungkunya ada di atas bang, di atas tanah, kita buatnya di atas. Ada beberapa kemungkinan kalau memang modalnya memadai, kita bisa buat temboknya agak sedikit tebal teman-teman. Karena kalau tungku atas sudah pasti kita memanjat. Yang pertama kita memanjat. Ini ketinggian untuk kolamnya adalah 1,5 meter teman-teman. 1,5 meter lebih, sepertinya lebih. Entah 1,7 entah 1,5. Nah, bayangkan kalau kita tunggunya ke atas ya, tunggunya di atas tanah, kita harus mengondisikannya susah teman-teman, karena saat arang itu setengah matang, pengecokan, karena pengecokan tidak hanya sekali, jadi kita harus mengaduk teman-teman, diaduk arangnya. Saat pengadukan itu, kalau tunggunya di atas, kita akan kesusahan, kita harus manjat. Nah, jadi modalnya lumayan besar teman-teman. Lebih baik saya gali lubang dengan tenaga sendiri sambil olahraga ya kan. Nah, kita buat tungkunya juga murah, tidak begitu menghabiskan dana yang besar. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tungku atas memang kalau sudah matang enak teman-teman, langsung bisa dibuang ya kan, langsung bisa dibuatkan, tapi tetap membutuhkan modal yang besar dan pengondisian yang susah. Nah, jadi seperti ini teman-teman, buat tungku. Lebih baik mengeluarkan modal sedikit, akan tetapi lebih efisien ya teman-teman ya. Baik, mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Tentu saya akan mengaktifkan ini lagi karena sudah kangen, sudah lama sekali tidak berkecimpung di dunia perarangan. Ya, sudah itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.